Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Uca sebagai pemandu acara di Dongeng Damai Aliansi Perdamaian Internasional. Nah, ini adalah sesi ketiga Dongeng Damai dari Aliansi Perdamaian yang akan mempersembahkan dongeng dan juga seni tutur dari para pendongeng dan penutur dengan latar beraneka ragam yang menggambarkan kesatuan yang terjalin di Nusantara Indonesia. Wow, ada yang spesial nih kali ini, karena kali ini tidak hanya ada pendongeng, tapi juga ada penutur khas Sulawesi Selatan yang akan berbagi cerita dengan karya seni yang dia miliki. Tema Aliansi Perdamaian yang seperti kita ceritakan kemarin adalah merangkul perbedaan, merajut harmoni. Kita berbeda, tak harus berpisah, bukankah kita ini saudara. Semoga Dongeng Damai ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu menyebarkan perdamaian dan juga kebaikan di seluruh Nusantara. Wow, kan ada yang spesial. Untuk di sesi 3 kali ini akan hadir 5 pendongeng kita dengan berbagai latar yang berbeda. Yang pertama ada Kak Arif dari Sulawesi Selatan dengan seni tutur sendiri yang dia miliki. Dan juga ada Kak Peter dari salah satu aktivis tuli yang aktif memperjuangkan dan memberikan edukasi kepada teman-teman tuli dan teman-teman dengar tentang budaya tuli. Dan yang ketiga ada Kak Oni dari Rintaja Jaya Kalimantan Selatan yang merupakan Forum Nasional Perintis Maritim Nusantara Jaya yang memiliki visi menjadi pusat koordinasi relawan bidang kemaritiman nasional dalam upaya membantu pembangunan negeri di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan terakhir ada Kak Lian dan juga Kak Iin dari komunitas Institut Mosintu Poso, Sulawesi Tengah. Wow, komunitas yang memperjuangkan kedaulatan rakyat di wilayah pasca konflik atas hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil politik mewujudkan pembangunan di Indonesia. Nah, Kak Uca ini akan kasih clue nih akan apa sih yang dibawakan oleh para penutur dan pendongeng kita kali ini. Ada yang tahu tidak hewan yang kalau pagi kukuruyuk? Ayo, hewan apa yo? Dan juga nanti akan ada cerita tentang kwek 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 kwek. Hewan apakah itu? Pernah ada juga ya yang pernah mendengar cerita tentang raksasa dan timun emas. Tetapi kali ini ada yang berbeda karena raksasa ini memiliki teman baru. Siapakah dia? Dan juga ada nih yang spesial ketika kita merayakan hari raya kita. Apakah yang harus kita lakukan? Daripada kita penasaran, mari kita menyaksikan kelima pendongeng kita dengan di atas ada apa? Lampu, kamera, rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo, perkenalkan ini Kak Oni dan sahabat Kak Oni Damai. Hari ini kami akan membacakan sebuah cerita, yaitu cerita, coba teman-teman tebak. Ini adalah sebuah makanan yang biasanya selalu ada di setiap hari raya, setiap hari raya Idul Fitri. Apa ya? Ada main tahu, opor. Bukan, lagi. Apa ya? Rendang. Bukan. Lagi tebak lagi. Ya. Tahu. Ketupat. Iya, betul sekali. Hari ini Kak Oni dan Damai akan membacakan cerita yang berjudul Ketupat Christian. Penulis, seri, ilustrator, catur, Ari Chandra. Christian ingin berkunjung ke rumah Rida. Christian ingin membantu Rida menyiapkan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Rida senang sekali. Damai juga senang kalau ada teman yang mau bantuin. Setelah beristirahat sejenak di rumah, Christian bergegas menuju rumah Rida. Ia pergi dengan mengendarai sepeda kesayangannya.
Sepeda itu hadiah ulang tahunnya yang ke-9. Rida menyambut dengan senang. Christian diperkenalkan kepada Bapak dan Ibu Rida. Dengan penuh sopan dan santun, Christian menyalami orang tua Rida. Perkenalkan, nama saya Christian, Ibu, Bapak. Begitu katanya Christian. Christian melihat aneka jenis ketupat. Ketupat adalah bagian dari persiapan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat akan dihidangkan kepada tamu yang datang ke rumah Rida. Pada hari raya Natal tidak ada ketupat. Orang tua Christian pun tidak pernah membuat ketupat. Christian ingin membuat ketupat. Bagaimana ya cara membuatnya? Tanya Christian dengan heran. Christian mengambil satu buah kulit ketupat lalu membukanya. Christian mencoba membentuk ulang seperti semula. Ternyata tidak bisa menjalinnya kembali. Aduh, bagaimana ini ya? Christian. Rida membantu Christian membuat ketupat. Christian mengambil 2 helai janur. Christian mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Rida. Ikuti aku ya. Seperti ini, dan seperti ini. Kamu pasti bisa membuat ketupat. Christian belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat membantu Rida. Sudah bisa belum membuat ketupatnya? Kata Bapak Rida. Beliau meletakkan seikat janur di atas meja. Christian hanya tersenyum sambil mengambil janur tersebut. Dan voila, Christian berhasil membuat kulit ketupat. Kulit ketupat buatan Christian sangat rapi. Christian tambah bersemangat. Wah, Christian sudah bisa membuat kulit ketupat. Christian sangat asyik membantu Rida membuat kulit ketupat. Kulit-kulit ketupat tadi diisi dengan beras, diikat, lalu dimasak. Banyak sekali ketupat buatan Christian. Begitu kata ibunya Rida. Christian dan Rida senang karena bisa membantu. Hari Raya Natal tahun lalu, Rida membantu di rumah Christian. Rida membantu membuat kue. Wah, senangnya bisa saling membantu ya. Ayo makan ketupat buatan Christian, ajak ibu Rida. Christian kaget bercampur senang. Ketupat buatannya sudah matang dan bisa dimakan. Christian pulang dengan membawa ketupat di keranjang sepedanya. Dia merasa puas dan bangga. Bapak, Ibu, dan Rida mengucapkan terima kasih karena Christian telah membantu. Terima kasih Christian sudah membantu Rida untuk membuat ketupat untuk hari raya. Yeay! Nah, itu tadi cerita tentang ketupat Christian. Selanjutnya akan ada cerita apa lagi ya? Yuk tonton terus sama-sama dongeng dari pendongeng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah. Halo, saya Kak Iin dari komunitas Mosintowo Poso. Inilah kisah seekor ayam hutan yang indah bernama Eula. Dia ingin sekali bisa bernyanyi seperti burung bulbul dan memiliki bulu yang cantik seperti burung merak. Tapi dia kecil dan coklat. Tidak ada yang menyukaiku dan mau menjadi temanku. Akhirnya, dia berpikir lebih baik jika dia pergi jauh dari hutan ini. Jadi, dia berkemas
dan siap untuk pergi. Saat itu, tupai melihatnya. "Kamu mau kemana, Eula?" Eula begitu terkejut karena ada yang ingat namanya. Ya, jawabnya tergagap. "Aku mau pergi karena tempatku bukan di sini." Tupai pun lari dari pohon ke pohon untuk memberitahu semua penghuni hutan bahwa Eula sedang sedih dan harus dihibur. Eula pun melanjutkan perjalanannya. Dia tidak bertemu dengan siapapun dan dia berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar mengingatnya kecuali tupai. Eula keluar dari hutan, memandang untuk terakhir kalinya. Saat itu, tahukah kamu siapa yang dilihatnya? Semua temannya berlari menghampirinya. Ada babi hutan, tupai, kura-kura, beruang, kelinci, rusa, bahkan raja hutan. Semua binatang hutan ada di sana. Mereka tidak mau kalau Eula merasa kesepian. Akhirnya Eula pun mengerti bahwa dia tidak benar-benar sendirian dan teman-temannya pun peduli kepadanya. Selamat Hari Perdamaian Internasional 2020. Seorang raja dilanda perasaan sedih. Ia gundah karena ia mulai menua dan mulai sakit. Namun ia tak memiliki seorang anak laki-laki yang akan menggantikan posisinya sebagai seorang raja. Suatu hari ia melakukan sayembara. Maka diutuslah prajurit kerajaan untuk menyampaikan berita tersebut. Dan keesokan harinya pemuda-pemuda berbondong-bondong menghadiri undangan di alun-alun istana dan menantikan pidato dari sang raja. Sang raja mulai menyampaikan pidatonya. Aku sengaja mengundang pemuda-pemuda dari seantero negeri untuk menghadiri sayembara ini, sebab aku hendak mencari lelaki terbaik di antara kalian yang akan menggantikanku sebagai raja kelak, sebab aku tak memiliki anak laki-laki. Maka dari itu, aku melaksanakan sayembara ini dengan cara memberikan kalian biji bunga matahari untuk kalian tanam di rumah kalian masing-masing. Barang siapa yang menanam dan merawat dengan baik dan akhirnya mendapatkan bunga matahari yang paling indah, maka ialah yang akan menjadi raja kelak menggantikanku. Masa sayembara ini dilakukan selama 1 bulan. Maka dalam waktu 1 bulan setelah hari ini, datanglah kembali ke istana dan bawa serta perlihatkan bunga kalian yang paling indah. Di antara para pemuda tersebut terdapat seorang pemuda yang terkenal dengan sifatnya yang jujur dan baik hati.
Ia begitu bersemangat mengikuti sayembara tersebut. Ia membawa pulang biji bunga matahari dan segera mencari pot terbaik dan tanah yang paling subur untuk menanam biji tersebut. Hari berganti hari, kemudian berganti namun ternyata pot bunga tersebut tak juga memunculkan tanaman. Ia menjadi bingung karena ia sudah merawatnya dengan baik, disiram pagi dan sore, tapi tak mengenai apa-apa. Sampai akhirnya kemudian tak muncul perubahan, ia mulai merasa ketakutan. Bagaimana kalau akhirnya raja marah sebab ia tak dapat menumbuhkan bunga tersebut? Sambil cukup satu bulan, para pemuda harus kembali ke istana dan memperlihatkan bunga-bunga mereka yang terbaik. Pemuda tersebut dengan berat hati dan perasaan yang rendah, ia takut kalau pada akhirnya dihukum. Ia mulai berjalan masuk ke dalam alun-alun, lalu diperhatikannya para pemuda lain membawa bunga-bunga matahari yang begitu indah, kelihatan begitu sehat dan subur, sementara ia membawa sebuah pot dalam keadaan yang hampa. Tak ada yang tumbuh, namun begitu beranikan diri untuk membawa pot tersebut dan mau menyatakan kepada raja bahwa memang tidak bisa tumbuh, tak berhasil telah merawatnya dengan baik. Sang raja kemudian keluar. Ia mulai berkeliling dan kemudian mengatakan, aku akan memeriksa bunga-bunga terbaik di antara kalian. Raja mulai berjalan dari satu barisan ke barisan yang lain. Namun raja tak kelihatan senang. Walaupun banyak bunga-bunga yang kelihatan indah, namun itu tak memuaskan hati sang raja. Sampai akhirnya sampailah ia di depan pemuda tersebut. Pemuda itu tertunduk, mulai pucat dan kelihatan. Ia berpikir pasti raja akan mengalah. Kemudian raja mulai bertanya, hai anak muda, kenapa pot bungamu kosong? Tidak tumbuh sesuatu. Padahal dalam sayembara ini aku meminta kalian untuk membawa bunga-bunga yang terindah dan telah. Dengan hati yang berat kemudian menjawab, baginda raja yang mulia, mohon ampun hamba. Hamba telah merawatnya dengan baik. Hamba telah menanam sampai berumah. Namun setelah berminggu sampai genap 1 bulan, ternyata tak tumbuh apa-apa. Namun begitu, hanya ini yang hamba bisa bawa ke hadapan baginda. Mendengar perkataan dari anak muda tersebut, sang raja kemudian tertawa. Ia tak henti-hentinya tersenyum dan mengatakan kepada semua yang hadir, ingatlah kalian semua, tahukah kalian matahari yang diberikan kepada kalian adalah biji matahari yang telah disangrai, sudah mati, tidak dapat ditanam lagi. Maka jika ada yang membawa bunga yang indah dan tumbuh yang subur, sudah tentu dan mudah, karena ia menanam bunga matahari yang lain, bukan biji yang telah diberikan. Dan karena ada seorang pemuda yang melakukan apa dan jujur, yang tidak mengulangi dan tidak mengulangi, pemuda inilah yang akan menggantikanku sebagai raja akan angkat sebagai pangeran. Demikianlah kisah tentang pemuda yang jujur dan raja yang bijaksana. Pemuda itu lalu diangkat menjadi pangeran dan kelak akan menggantikan tahta sang raja. Saya Kakak Lian dari komunitas Mosindu Poso. Di sebuah hutan kecil, tinggallah seorang raksasa yang baik hati. Tapi
karena raksasa badannya besar sekali dan penampilannya menyeramkan, sehingga setiap orang yang melihatnya langsung berlari. Suatu hari, raksasa berjalan-jalan ke sebuah desa. Dia melihat seorang kurcaci sedang duduk di bawah pohon. Kurcaci tidak berlari ketika mendengarnya datang. Raksasa menghampiri kurcaci dan bertanya, "Hei, kamu kenapa tidak berlari ketika mendengarku datang seperti yang lainnya?" Kurcaci menengok ke arah suara itu dan menjawab, "Kamu siapa? Memangnya kamu orang jahat ya?" "Mataku tidak bisa melihat karena dimantrai oleh penyihir." Oh, raksasa mengerti kenapa kurcaci tidak lari ketika mendengarnya datang. Hari itu, raksasa berkenalan dengan kurcaci dan mereka bercerita hampir sepanjang hari. Saat sore tiba, kurcaci bertanya kepada raksasa, "Raksasa, apakah kamu mau mengantarkanku pulang ke rumah? Jalanan ke rumah sepertinya berbahaya kalau sore hari." Raksasa menjawab dengan senang hati, "Tentu saja, aku ingin mengantarmu pulang ke rumah." Maka raksasa mengantar kurcaci dengan selamat tiba di rumahnya. Sejak hari itu, raksasa dan kurcaci selalu bertemu setiap hari. Raksasa bahkan mengajak kurcaci untuk datang ke tempat tinggalnya di hutan kecil. Tapi kurcaci merasa sedih karena kurcaci tidak bisa melihat burung-burung, pohon-pohon, bunga, atau hutan kecil tempat raksasa tinggal. Matanya tidak bisa melihat. "Coba saja kalau aku bisa melihat, pasti pemandangan di sini indah sekali." Raksasa mendengarkan perkataan dari kurcaci. Raksasa punya ide. Pada suatu hari, raksasa pergi menemui penyihir. Kepada penyihir, raksasa berkata, "Penyihir, apakah kau bisa mencabut mantramu kepada kurcaci sehingga dia bisa melihat kembali?" Penyihir menjawab, "Apakah kamu tidak takut atau khawatir? Kalau nanti kurcaci bisa melihat, dia mungkin saja lari karena melihat badanmu besar dan penampilanmu menyeramkan." Betul juga ya, raksasa berpikir. Mungkin selama ini kurcaci berteman denganku karena dia tidak bisa melihat badanku besar dan penampilanku menyeramkan. Tapi raksasa lebih memperhatikan kebahagiaan kurcaci. Dia ingin kurcaci bisa melihat. Maka raksasa berkata kepada penyihir, "Tidak apa, berikan saja kepadaku mantra untuk mencabut itu." Maka penyihir memberitahu raksasa. Raksasa segera berlari ke rumah kurcaci. "Kurcaci, ayo kemari, kau bisa melihat kembali nanti." "Bagaimana aku bisa melihat? Bagaimana caranya?" Raksasa berkata, "Tutuplah kedua matamu." Ketika kurcaci menutup kedua matanya, raksasa memegang mata kurcaci dan berkata, "Aku mau kamu bisa melihat. Aku mau kamu bisa melihat."
Aku mau kamu bisa melihat. Kurcaci lalu membuka matanya. Dia bisa melihat. Di depannya ada seseorang dengan badan yang sangat besar dan penampilan yang menyeramkan. Kamu siapa? Apakah kamu temanku? Orang yang berbadan besar itu menjawab, "Aku raksasa, temanmu." Kurcaci langsung melompat memeluk raksasa. "Terima kasih raksasa, kamu adalah temanku yang terbaik." Halo, hari ini kita bahas tema apa ya? Oh iya, tentang monyet dan bebek. Aku mau mendongeng. Kalian tahu hutan yang luas dan banyak ditumbuhi pepohonan yang besar. Di sebuah pohon ada seekor monyet. Monyet tersebut tertidur. Tiba-tiba datang seekor bebek. Bebeknya melihat sebuah kolam. Dia pun berlari ingin berenang dan meminum air di kolam itu. Monyet ternyata mendengarnya dan terbangun. Kemudian menggertak si bebek. "Bebek, kolam itu punya aku. Kamu tidak boleh minum di situ. Kamu jelek, pergi kamu." Akhirnya bebek pun sakit hati dan berlari sambil bersedih. Tiba-tiba datang seekor burung. Burung itu melihat bebek dalam keadaan sedih. Akhirnya burung pun menghampiri sang bebek dan menyapanya. "Bebek, kamu kenapa menangis?" Bebek pun menjawab, "Aku tadi di kolam minum tapi dilarang sama si monyet, dimarahin. Katanya saya jelek, saya nggak bisa minum di kolam itu. Jadinya makanya saya sedih." Mendengar perkataan bebek, burung pun mendapatkan ide. Aku punya ide. Akhirnya dia terbang menuju kolam itu dan menemui sang monyet yang ada di pohon. "Hai monyet," kata monyet, "ada apa? Sini kamu turun. Bisa nggak kamu buka mulut kamu?" "Emang kenapa?" "Ya, kalau misalnya kamu buka mulutmu, kamu pasti kuat." Akhirnya monyet pun turun dan membuka mulutnya. Ketika monyet membuka mulutnya, burung pun membuang kotoran ke dalam mulut monyet. Monyet pun kaget dan berusaha mengambil kotoran yang ada di mulutnya, tapi tidak bisa. Kata burung, "Aku bisa membantumu." Kata monyet, "Tolonglah, aku bisa membantumu monyet." Kata monyet, "Iya, saya mohon maaf, saya salah. Tapi tolong kamu keluarkan kotoran-kotoran ini ya." "Ya, aku bisa mengeluarkan itu, tapi kamu harus berjanji ya untuk berbagi kolam dengan para penghuni hutan yang lain." "Ya, baik-baik, aku akan berjanji. Tapi tolong bantu aku." Akhirnya kemudian burung pun membantunya membersihkan mulut monyet. Kemudian monyet pun menepati janjinya. Dia berbagi, dia mengizinkan para penghuni hutan untuk minum di kolam dan berbagi kolam. Akhirnya damai pun tercipta. Dah. Terima kasih. Selamat Hari Perdamaian Internasional, merangkul perbedaan, merajut harmoni. Selamat Hari Perdamaian Internasional 2020. Mari merangkul perbedaan, merajut harmoni. Saya Andi Sulfitriadi, pengikut Bill Abraham, ucapkan Selamat Hari Perdamaian Internasional yang pada tahun ini mengangkat tema merangkul perbedaan, merajut harmoni. Semoga kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa tercurah kepada kita semua. Halo, selamat Hari Perdamaian Internasional 2020. Merangkul perbedaan, merajut harmoni. Selamat Hari Perdamaian Internasional, merangkul perbedaan, merajut harmoni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, 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 jeng jeng jeng. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat kan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Yani. Saya dari Kitab Bhinneka Tunggal Ika Foundation. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka Hari Perdamaian Internasional pada tanggal 21 September 2020 ini, Aliansi Perdamaian menyelenggarakan acara dongeng bersama yang bertemakan perdamaian. Semua suka dongeng kan? Pastilah ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam dongeng. Kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Ingat selalu untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bye-bye. Wow, luar biasa banget cerita dari kelima pendongeng kita kali ini. Oleh karena itu, mari kita apresiasi mereka dengan tepuk wow keren. Dan caranya seperti ini nih. Kalau Coach Cak bilang, mari kita kasih tepuk wow keren, kasih 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 wow keren. Oke, mari kita sama-sama mengapresiasi para pendongeng kita kali ini dengan tepuk wow keren. Kasih 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 wow keren. Wah, terima kasih telah menyaksikan dongeng damai dari Aliansi Perdamaian kita kali ini. Semoga kita dapat terus menebarkan kedamaian dan juga perdamaian sesama umat di seluruh Nusantara. Dan sampai jumpa di dongeng-dongeng damai selanjutnya. Dan tetap memberi inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uca, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.